Memiliki pasif income 50 juta rupiah dan dijamin oleh negara Republik Indonesia. Oke, welcome back di RF Channel on YouTube. Karena negara kita lagi sering sekali menerbitkan surat berharga retail, dan pada kali ini kembali diterbitkan ORI 24, di mana ORI 24 ini diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan kita bisa memilikinya. Dan sebenarnya yang namanya ORI ini sudah mencapai 024 dimulai dari 001, dan pada saat ini cenderung lumayan menarik untuk bisa kita investasikan. Karena ORI ini selain memiliki kupon yang pasti bisa kita dapatkan secara berkala setiap bulan, juga tingkat keamanannya lebih tinggi daripada kita menabung di bank seperti itu. Dan ada insentif pajak yang diberikan. So, mari kita coba melihat seberapa menariknya dari ORI 24 yang saat ini sedang ditawarkan oleh Kementerian Keuangan kepada kita, ya. Kalau yang belum tahu, ORI ini ada beberapa varian, ya. Ada obligasi retail negara, ya, ORI, obligasi negara retail. Ada juga sukuk, berarti surat berharga syariah. Lalu ada saving bond retail, SBR. Ada sukuk tabungan. Nah, kalau saving bond retail dengan ORI berbeda. ORI itu ada sekundernya, pasar sekundernya, jadi bisa dijual dalam waktu ketika pasar sekundernya sudah dibuka. Sedangkan saving bond retail itu ada grace period, kita tidak bisa menjual kembali ya, karena sifatnya bukannya dijual ke pasar sekunder tapi di buyback oleh Kementerian Keuangan seperti itu. Nah, di ORI itu ada dua seri, mulai dari saat beberapa waktu lalu dibagi menjadi termin atau tenor 3 tahun dan 6 tahun seperti itu. Ya, jadi ada kodenya ORI 024T3 dan ORI 24T6. Itu baru belakangan ya. Artinya T3 T6 pasti ada dampaknya karena lebih panjang harus berhutang, berarti akan diberikan kupon yang lebih menarik. Nah, seperti itu kira-kira ya. Dan ini scriptless sudah pasti zaman now ya, kupon tetap fixed rate. Ini jadi sesuatu yang menarik gitu ya. Lalu ya ada potensi capital gain, capital loss. Karena apa? Karena ada pasar sekundernya. Jadi kalau belum waktunya jatuh tempo 3 tahun dan kita ingin perlu uangnya, kita harus menjualnya pada pasar sekunder. Dan ketika pasar sekunder dijual itu belum tentu nilainya akan sama seperti waktu kita pertama kali meminjamkan dana. Misalnya kita berinvestasi ORI dengan nilai 5 juta gitu. Nah, pada saat kita jual itu lihat pasar. Nah, ketika suku bunga terus mengalami kenaikan, maka ORI ini akan terdiskon. Berarti kita akan menjual dalam keadaan capital loss. Tapi kita tidak bisa menentukan kita loss seperti apa setelah dinetkan, karena saya kan juga tidak tahu apakah Anda menjual dan telah mendapatkan kupon selama berapa bulan atau berapa tahun gitu. Jadi ini lumayan lebih panjang nih kalau mau dibahas. Minimum pembeliannya sekarang 1 juta loh, dan maksimumnya menjadi 5 miliar, dulu hanya 3 miliar gitu ya. Dan bahkan untuk yang tenor 6 tahun, itu 10 miliar boleh beli. Jadi ini semakin terbuka kesempatan untuk kita bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan negara gitu. Kenapa disebut pembangunan negara? Ya karena ini juga tertulis bahwa terjadi ORI ini digunakan untuk berkontribusi membangun bangsa, dilakukan dengan berbagai cara dan bidang. Instrumen investasi yang menguntungkan untuk pembangunan nasional untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kalau ditanyakan secara lebih detail, ini dimanfaatkan untuk apa? Mungkin agak sedikit beda dengan konsep surat hutang, bukan surat hutang ya, untuk produk syariah. Kalau produk syariah itu sudah ditentukan. Kalau untuk konvensional tidak ada suatu keharusan ditentukan di awal. Yang jelas adalah digunakan untuk membangun dalam berbagai macam bidang seperti itu. Lalu kupon dibayar setiap bulan menjadi sesuatu yang menarik dan hanya boleh diperjualbelikan untuk domestik, orang Indonesia saja. Lalu bisa dijadikan jaminan tentunya karena inilah surat berharga.
Lalu kita bisa lihat di bagian terakhir yaitu 2 November masa penawarannya dan pajaknya cuma 10%. Apakah Anda tahu kalau Anda deposito itu adalah 20%? Gitu. Jadi beda di sini adalah nilai kuponnya 6,1 dan 6,35 ya. Jadi gampangnya bila kita membeli ORI, maka kita berpotensi yang ORI 24T6 ini saya di forward dari teman saya. Secara hitungan modal, misalnya kita berinvestasi 1 miliar dengan 6,35%, itu kita mendapatkan keuntungan setahunnya adalah 57.150. Ini sudah dipotong pajak. Gitu. Andaikan dihitung sama-sama dengan deposito 6,35% pun, karena BPR di 675 mungkin saja di 6,35, tetap kalah. Kenapa? Karena insentif pajaknya beda. Di sini potongan pajak 10%, di sini potongan pajak 20%. Otomatis akan mendapatkan ya bunga yang lebih kecil. Jadi memang ini menjadi salah satu tantangan ya, yang juga mungkin ORI ini jadi produk saingan bank ya. Kenapa bank bisa bilang begitu? Karena wajar, karena diberikan beberapa hal yang membuat ORI ini memiliki nilai tambah. Satu, dikeluarkannya oleh Kementerian Keuangan, udah pasti ini lebih aman gitu ya. Yang kedua, mendapatkan insentif pajak juga cuma 10% gitu. Yang ketiga, kalau kita pergi ke bank yang ditanggung LPS aja cuma 2 miliar, ini bisa nyampe 5-10 miliar dan semuanya full ditanggung. Inilah yang membuat bank juga lumayan memutar otak bagaimana caranya mereka bisa bertahan dengan gempuran ketidakstabilan ekonomi dan politik, bersaing juga secara nggak langsung dengan surat berharga negara gitu. Jadi ini juga PR bank gitu. Nah kalau misalnya mau beli, sebenarnya gampang saja, sudah banyak tempat-tempat untuk membeli ORI itu sendiri gitu. Jadi silahkan Anda buka dari kemenkeu.go.id/ORI ataupun pada beberapa sekuritas juga agen penjual, Anda juga bisa mengakses secara langsung di sana dan mendapatkan allotment penjatahan dari ORI 24 ini. Dari hari ke hari ORI mengalami kenaikan. Hal itu bukan karena keinginan dari negara kita saja, namun memang karena adanya tren suku bunga dunia yang mengalami kenaikan, dan itu dipromotori oleh Amerika untuk pertama kalinya, karena Amerika terus mengalami kenaikan suku bunga, tentunya agar semuanya ikut bersaing pada akhirnya agar tidak terjadi money outflow. Ya itu juga akhirnya mau nggak mau melawan untuk mengikuti kenaikan suku bunga yang ada di dunia. Jadi itu penting untuk kita ketahui, itu menjadi risk, mungkin ada potensial loss yang bisa terjadi kalau ternyata betul terus mengalami kenaikan. Tapi lain dari itu juga sebenarnya dunia tengah mengalami inflasi. Oleh karena itulah kenapa kuponnya dari waktu ke waktu, lihat saja dari waktu ke waktu dari seri sebelumnya tengah mengalami kenaikan seperti itu. Semoga selalu bermanfaat video kali ini dan juga mungkin jadi pemahaman baru buat yang baru tahu mengenai obligasi retail yang bisa dibeli oleh kita masyarakat Indonesia. Ya, tetap berinvestasi, tetap mendiversifikasikan portofolio dan aset kita. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert.